Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tulihu lana ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini sama-sama telah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bibarakati hadzal majlisil mubarak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, keluarga kita, anak istri kita, kawan-kawan kita seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min jami'il amrad, dari segala bentuk macam penyakit, virus dan lain sebagainya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan al-waba al-musibah yang menimpa negeri kita yang tercinta ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darain amin. Ila an qal, kita meneruskan bacaan kita dalam kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq, sampailah kepada Faslun fi syuruti qabulus salah. Fasal yang menerangkan fi syuruti qabulus salah, di dalam syarat-syarat diterimanya salat. Semua berharap dan kepengen bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam bentuk ibadah, termasuk di dalamnya adalah as-salawatul khamsu, adalah salat yang 5 waktu, dan juga salat-salat sunnah yang lainnya. Dan dalam syariat agama kita, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tata caranya yang harus pelakunya memenuhi tata cara tersebut. Tidak bisa dan tidak serta-merta seorang beribadah kepada Allah menurut kemauannya. Oleh karena itu diutuslah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang Rasul yang tujuannya untuk menyampaikan kepada umatnya tata cara ibadah kepada Allah. Dan di antara
ibadah yang bahkan mutakarrirah, berulang-ulang yang kita lakukan, yang diwajibkan kepada kita sehari sebanyak 5 waktu, yaitu as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Ini ibadah yang sangat luar biasa, bahkan yang pertama kali akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum amal yang lainnya, itu as-salat, salat. Dan dalam kita mengerjakan salat itu ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya, yang semuanya harus terpenuhi. Yang mana rukun-rukun salat belum kita bahas, nanti akan disebutkan ada 13, dari mulai niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu di dalam salat wajib, ruku qiraatul Fatihah, ruku i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, membaca tasyahud yang terakhir, duduk ketika membaca tasyahud yang terakhir, bersolawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang terakhir, dan salam. Itu rangkaiannya namanya arkan. Dan juga harus kita penuhi yang namanya syurutus shalah, syarat-syaratnya salat, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara syaratnya taharatul hadatsin, suci dari 2 hadas, satrul aurah, menutup aurat, at-taharah 'anil najasa fi thawb wal badan wal makan, suci dari najis yang tidak dimaafkan di badannya dia, di bajunya dia, di tempat salatnya dia, wastiqbalul kiblah, dan menghadap ke arah kiblat. Itu syarat-syaratnya. Setelah rukun dan syaratnya terpenuhi dan kita menjalankan salat, kepengen salat kita itu diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Rukunnya benar, syaratnya benar. Ulama mengatakan kalau rukun dan syaratnya udah benar, dari segi apakah sahihah, sah salatnya, sah salatnya. Cuma apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, wallahu a'lam. Nah, di sini ada kiat. Wa syartu ma'a ma marrah li qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala, dan syarat diterimanya salat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'ama marra minasyurut, bersamaan dengan syarat-syarat yang telah lalu terpenuhi semuanya. Ayyagsida biha wajhallahi ta'ala wahdah, dia bermaksud dengan salatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la riyaan, bukan karena orang lain. Kita sholat karena orang, kadang-kadang nggak enak nih, nggak pernah nongol ke masjid. Sholatnya sebab daripada orang, atau ingin dipuji sama orang. Nah, ini menyertakan ibadahnya bukan murni kepada Allah, tapi kepada orang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, syarat mutlak diterimanya ibadah salat kita murni ayyagsida biha wajhallahi ta'ala wahdah, harus dia bermaksud dengan ibadah salatnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, la lit-tama' fi thawabi fil jannah wala lil harab minal 'iqab wal khauf minan nar, bal likaunihi ta'ala ilahu wa huwa abduh. Ibadah salatnya bukan karena mengharapkan dapat pahala dan masuk surga, bukan sebab juga karena khawatir takut akan disiksa sama Allah kalau enggak salat masuk neraka, tapi hanya salatnya dia
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya yang memerintahkan kepadanya untuk sholat, dan dia adalah hamba Allah. Itu yang paling cakep begitu tuh, nomor satu. Sholatnya nggak mengharapkan surga, juga bukan sebab kalau dia nggak sholat takut masuk neraka. Murni sholatnya dia karena sholat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah semata, nggak ada urusan mau surga mau neraka, nggak ada urusan. Bingung begitu tuh ya. Ini tingkatan yang pertama deh. Jadi bukan karena ada embel-embelnya. Karena apa? Likaunihi ilahu wa huwa abduh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya dan dia hambanya. Ya memang hakikat manusia diciptakan sama Allah begini. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, ayyatluba minha thawab wal jannah au yakhafa minal iqab bin nar. Dia melakukan sholatnya itu karena berharap mencari mendapatkan pahala dari Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Masih boleh gak begitu? Masih boleh. Kenapa ini sholat 5 waktu? Iya, biar dapat pahala dari Allah, biar masuk surga. Itu kan puncak daripada keinginan seorang hamba beribadah kepada Allah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Apakah boleh seperti itu? Boleh kata ulama. Atau sebab dia khawatir kalau meninggalkan sholat diazab dan masuk neraka. Sholat yang 5 waktu, iya anak sholat, nggak sholat ntar neraka lo. Nah, kan begitu bahasa kita tuh. Berani lu masuk neraka sholat. Sholatnya dia kenapa? Karena khawatir kalau nggak sholat masuk ke dalam neraka. Ulama mengatakan niat begitu pun masih boleh. Tapi fal awwalu a'la darajatil ikhlas, tapi tingkatan yang pertama paling tinggi derajat ikhlas. Ibadahnya bukan sebab embel-embel yang tadi itu. Nggak ada urusan dapat pahala kalau dia mengerjakan, nggak mengerjakan dapat dosa. Kenapa sholat? Iya, ini perintah Allah. Karena Allah adalah Tuhan saya dan saya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada saya untuk sholat. Bahwa ini yang paling hebat. Ya derajat kita masih yang nomor 2 masih bagus dah. Nomor 3 juga masih boleh. Tapi yang paling bagus yang pertama tadi itu. Ibadahnya dia bukan karena sebab embel-embel, karena ini perintah, titik, udah. Mau dimasukin surga yang penting atau neraka, yang penting Allah redho. Lu gambarannya gimana tuh? Nah ini syarat yang pertama, ayyaghsida biha wajhallahi ta'ala wahdah. Dia bermaksud dengan sholatnya hanya karena Allah semata, bukan yang lain. Fa wara'a dzalik riya wa sum'ah, dan selain tingkatan yang 3 tadi itu namanya riya dan sum'ah. Sum'ah mau dilihat sama orang, mau terkenal. Itu riya. Bukan semata-mata karena Allah, nggak kepengen yang lain. Bukan sebab karena ingin mengharapkan pahala biar masuk surga. Bukan juga biar enggak disiksa sama Allah masuk neraka. Bukan yang 3 itu. Selain yang 3 itu, maka itu namanya riya. Orang sholat tujuannya selain yang 3 tadi dikatakan riya. Mau dilihat sama orang.
Wah, ada pimpinan saya tuh sholat dah, biar entar diangkat pangkatnya misalnya. Ada calon mertua, apa nih ibadahnya, yusyrik bi ibadatihi, menyertai dengan ibadahnya kepada orang lain, harus semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nggak boleh. Kemudian di antara syarat diterima daripada salat kita, ayyakuna ma'kaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Makanan kita, pakaian yang kita pakai, tempat sholat yang kita sholati, semuanya halal. Jangan berharap kalau makannya makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tunggang tungging, sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang makanan yang haram bisa karena zat makanannya yang haram, seperti babi, hewan anjing, atau bangkai yang sudah nggak boleh kita makan, atau modalnya dari haram. Walaupun zat yang dimakan makanan yang halal, modalnya dari haram, dari korupsi, dari nipu orang. Kalau makanannya dari haram, jangan diharap dah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akalal haram asad jawarihu sya'a am abah. Ya, orang yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badannya secara otomatis akan selalu bermaksiat kepada Allah, mau nggak mau. Nggak bisa diajak kompromi untuk diajak ibadah, nggak bisa. Udah bawaannya condong kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab makanannya haram. Dan hati-hati jangan sampai kita masukkan kepada anak istri kita harta yang nggak halal. Jangan sampai tuh. Kalau kita nggak perhatian memberi makan kepada anak istri kita kecuali yang halal, kalau kita nggak perhatian, jangan berharap anaknya menjadi anak yang soleh. Dan itu salah satu daripada hak anak-anak kita yang wajib dilaksanakan orang tuanya, ayyarzukahu halalan, memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang halal. Kalau kita kasih dari harta yang haram, bukan selesai. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Yang tadi tuh bawaannya condong maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat untuk takwa kepada Allah. Dan anak-anak kita nuntut nanti di akhirat tuh, akan menuntut di hadapan Allah dan menjadi musuh yang paling besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yata'allaqu bi rajuli ahlu wa auladuh. Yang pertama kali akan menuntut nanti pada hari kiamat kepada seseorang bukan musuh kita di dunia, bukan, anak dan istrinya. Dia ngadu kepada Allah, ya Allah, ini orang tua saya nggak pernah ngajarin saya ibadah, nggak pernah memerintahkan saya sholat, dan ngasih makan dengan makanan yang haram. Sebab nih orang tua saya ini, ya Allah, saya bermaksiat kepadamu ya Allah. Ini dahsyat ini. Di hari orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua, istri lari dari suaminya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Khawatir yang kenal sama kita ketemu nuntut, pada kabur semuanya itu. Jangan sampai kejadian kayak begitu nanti.
Wa malbusuhu, pakaiannya halal. Wa musallahu, tempat sholatnya dia juga halal. Artinya apa? Jangan sampai tempat sholatnya kita ini tanah rampasan. Daun ini ada pemiliknya dirampas gahran secara zalim. Bahkan ulama mengatakan kita sholat di tempat yang seperti itu kalau kita tahu itu makruh hukumnya, bahkan bisa menjadi haram. Menggunakan hak milik orang lain tanpa daripada ridhonya, haram hukumnya. Gambarannya sholat benar, rukunnya benar, syaratnya benar, sah sholatnya, tapi nggak diterima sama Allah Subhanahu, hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama, man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijab. Siapa orang yang makanannya itu tidak halal, maka tidak akan dibuka untuknya hijab penghalang. Artinya apa? Gelap selalu dah, condong kepada maksiat kepada Allah. Padahal jalannya lurus, jelas tuh, terang. Ini masjid ketahuan gede, musola tahu gede, cuma nggak pernah sampai. Kan modelnya begitu banyak tuh, nyasar. Hatinya digelapkan sama Allah, nggak mau tuh, nggak ghirah, nggak cemburu melihat saudaranya yang muslim jalan menuju ke masjid untuk sholat. Nggak ghirah dia, nggak cemburu, biasa aja. Bahkan enteng untuk meninggalkan daripada sholat. Asy-Sya'ali Asy-Syadzili mengatakan, man akala al-halal lana qalbuhu wa raqqa wa nara. Siapa orang yang memakan makanan yang halal, maka hatinya akan lembut, wa raqqa wa nara, dan bercahaya, terang, sebab daripada makan makanan yang halal. Wa qalla naumuh, tidurnya juga jadi sedikit. Walam yuhjab an hadratillah, tidak tertutup dari hadratillah subhanahu wa ta'ala. Gemar untuk ibadah, semangat buat ibadah. Sebaliknya, wa man akala ghairal halal, siapa orang yang memakan makanan yang tidak halal, qasa qalbuh, hatinya menjadi keras. Wa ghaladha wa adlam, jadi keras, jadi gelap, nggak semangat buat ibadah. Kau buat maksiat semangat. Wa hujiba an hadratillah, tertutup dari hadratillah. Wa kathura naumu, efeknya diantaranya banyak tidur jadinya, nggak semangat buat ibadah. Wa qala Ali al-Hawwas, man akala al-haram, siapa orang yang memakan makanan yang haram, wa atala al-ibadah, dan lama ibadahnya, panjang ibadahnya, tapi makannya dari haram, fahuwa kal hammam alladhi raggada ala baitin fasid, digambarkan dia seperti burung merpati yang sedang mengerami telur tembuhuk. Telur tembuhuk. Fahuwa yut'ib nafsah fi tulil maqam, dia hanya membuat capek dirinya aja dikeremin lama telur tembuhuk. La yafrah syai'an, enggak bakal netes tuh telur. Bal yakhrud mudarran, tapi keluarnya menjijikan, bau busuk. Telur udah tembuhuk dikeremin bisa tuh, nggak jadi. Itu kayak orang yang ibadah kepada Allah tapi tetap makannya dari haram, sia-sia, sia-sia. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, man shalla fi thawbin bi asrati darahima wa fiha dirhamun min haramin, siapa orang yang sholat memakai pakaian, dicontohin sama Nabi, pakaiannya harganya 10 dirham, tapi 1 dirhamnya itu dari haram, yang 9 dirhamnya halal, yang 1-nya haram.
Kata Rasulullah, lam tuqbal lahu salat. Salatnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang haramnya dikit doang tuh. Beli bajunya yang dipakai buat sholat 10 dirham, 100.000 dah. 90.000 halal, cuma yang 10.000 bukan dari harta yang halal. Sholatnya nggak diterima sama Allah. Rawahul Imam Ahmad. Berkata sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, majtama'al halal wal haramu, halal sama haram nggak bisa berkumpul. Illa galabal haramu al halala. Kalau berkumpul, yang haram mengalahkan yang halal. Haram sama halal nggak bisa berkumpul dibilang. Kalau sampai berkumpul, yang haram mengalahkan yang halal, meskipun yang haramnya sedikit. Kayak tadi dicontohkan sama Nabi Muhammad. Orang baju dibeli 10 dirham, 9 dirham halal, satunya dari haram. Nggak diterima sama Allah. Artinya apa? Harus 100% itu modalnya adalah halal. Nah, ini yang kedua kiatnya, biar salat kita diterima sama Allah. Yang ketiga, wa ayyahdhura qalbuh fiha, hatinya hadir di dalam salat. Yang susahnya, fa inna hudural qalbi, karena hadirnya hati, huwa ruhus shalah, adalah ruhnya salat. Ma'at tadabur al-qiraah, bersamaan ditadaburkan qiraah, bacanya pelan-pelan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, man lam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar, siapa orang yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'dah, tidak bertambah kepada Allah kecuali nambah jauh tuh orang. Yang sholatnya dia tidak mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Karena sholat ibadah yang kita lakukan ini mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nabi mengatakan, siapa orang yang sholatnya dia tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, zahirnya sholat, maksiat jalan terus. Kata Rasulullah, tidak bertambah minallah, dari Allah, illa bu'da, kecuali jauh. Berat memang, karena syaratnya tadi nggak terpenuhi itu. Wa qala al-Ghazali, wa salatul ghafil la tamna' anil fahsya'i wal munkar. Salatnya orang yang lalai, yang enggak hadir hatinya, tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang dikoreksi bukan ayatnya. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia salat tapi tetap melakukan. Yang dikoreksi bukan ayatnya, orangnya. Sholatnya bener gak tuh? Rukunnya bener gak? Syaratnya bener gak? Adabnya ketika sholat bener gak? Kan ada tata caranya di situ. Memang dalam satu riwayat pernah Nabi SAW dilapori oleh seorang sahabat, begini, wahai Nabi, ini bukan cerita ghibah, mengomongkan kepada orang lain dari sahabat, bukan, karena kecintaannya dia kepada itu sahabat, biar temennya jadi bener, karena zahirnya bagus, rapi, tapi maksiat juga jalan, sholat juga, maksiat juga aja jalan. Ngadu nih orang, wahai Nabi, ini gimana ini, melakukan maksiat,
perbuatan keji. Maka Nabi mengatakan nanti sholatnya dia akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Sebelumnya ditanya dulu sama Rasulullah, ini orang sholat gak? Sholat wahai Nabi. Oh iya, nanti sholatnya dia bakal mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Gak lama tuh orang berubah. Ini sholatnya sahabat, hatinya hadir, bagus, sehingga sholatnya dia yang rapi mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang disalahkan bukan sholatnya tuh ya, bukan orangnya, sholatnya bener gak? Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, kam min gaimin, berapa banyak orang yang sholat, kata Nabi, hadduhu min salatihi at-ta'ab wan nasab, yang dia dapat dari sholatnya cuma capek doang. Artinya apa? Enggak bernilai ats-tsawab indallah subhanahu wa ta'ala. Yang dia dapat cuma capek. Berapa banyak orang yang sholat tuh, yang dia dapat dari sholatnya cuma capek. Qala al-Ghazali wa ma'arada sallallahu alaihi wasallam bidzalik illa al-ghafil. Nabi bermaksud dalam itu hadis orang yang sholatnya lalai, yang hatinya enggak hadir. Kan susah ya sholat hati hadir, sulit. Al-hudur dikatakan khusyuk, al-hudurul qalbi, hadirnya hati, wa sukunul a'dha, diamnya anggota badan ketika sholat, ma'at tadabburil qiraah, bersamaan ditadaburkan bacaannya, wa tafahum, dipahamkan sedikit-sedikit. Kan sulit tuh ya, sulit. Cuma di sini ulama kasih kiat buat kita, dan ini udah diajarin sama Nabi Muhammad. Berat sholat kayak begitu. Bahkan pernah dikisahkan Ali karamallahu wajhah, Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah Nabi bilang kepadanya, ini sholat 2 rakaat khusyuk ya dari awal sampai akhir, nanti kalau khusyuk saya kasih kamu hadiah, saya kasih kamu hadiah. Sholat dah, selesai salam ditanya sama Nabi, khusyuk gak? Kata Imam Ali, kagak wahai Nabi. Tadi udah khusyuk tuh lama, pas lagi tahiyat yang terakhir pengen salam, keingetan ntar Nabi ngasih hadiahnya apaan. Mikir teringat akan hadiah yang akan dijanjikan sama Nabi, ya udah lepas dah. Berat, cuma dikasih solusi sama Rasulullah. Biar sholat kita diterima sama Allah gimana nah? Adalah mengerjakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Itu solusi tuh. Kalau kita sendiri hati nggak hadir, sholatnya di masjid, pikirannya ke pasar, ke jalanan, nggak khusyuk segala macam. Mungkin walaupun rukunnya bener, syaratnya bener, nggak hadir, bisa cuma menggugurkan dosa doang, 0 pahalanya, sayang. Dikasih solusi sama Nabi Muhammad, apa? Sholat secara berjamaah. Karena sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri, melebihi sampai 27 derajat. Dan diantara keutamaan sholat berjamaah, diantara fadilahnya, diantara yang terbesar, qabulus sholat, sholatnya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam satu riwayat, didirikan sholat jamaah, pertama kali Allah memandang kepada imamnya, imamnya khusyuk, hadir dalam sholatnya, berkat di imam semuanya diterima. Imamnya nggak khusyuk, makmum yang sebelah kanan. Makanya di sini ulama mengatakan yang sebelah kanan lebih afdal daripada yang kiri. Kemudian yang kiri,
nggak khusyuk juga, cari sop yang kedua, ketiga, sampai akhir daripada jamaah, semuanya nggak ada yang khusyuk. Model kayak kita begitu kan, tetap diterima sama Allah bijtimaihim, sebab perkumpulan mereka mengerjakan sholat secara berjamaah. Makanya ulama mengatakan di antara fadilah yang terbesar melaksanakan sholatul jamaah qabulus sholah, karena ia takawan jadinya tuh. Yang ini enggak khusyuk dalam ini tergantikan dengan kawan yang khusyuk dalam itu, sehingga menjadi sholah kamilah yang sempurna. Itu di antara manfaat sholat berjamaah, begitu solusi dari Rasulullah. Dan ulama juga memberikan kiat kepada kita, sulit untuk hadir dalam sholat kita seluruhnya. Mereka mengatakan paling kagak fi salasati mawadhi, dalam 3 tempat hadirkan ini, dalam 3 tempat. Kalau enggak hadir diulang lagi bacaannya sampai hadir. Yang pertama, inda gaulihi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang pertama ketika ucapan ini du'aul iftitah, inni wajjahtu wajhiya, ya Allah sesungguhnya aku hadapkan diriku kepadamu. Ya Allah sesungguhnya aku hadapkan diriku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu ada pendapat begitu, diulangi dah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah sesungguhnya aku hadapkan diriku ini kepada zat yang telah menciptakan langit dan siapa? Allah Subhanahu. Yang kedua, inda gaulihi, ketika ucapan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Dihadirkan dulu itu. Kalau sulit semuanya, kalau semuanya hadir bagus, luar biasa. Yang terakhir inda gaulihi, ketika ucapan fit tasyahud, dalam kalimat tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Khitab langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat kan ketika perjumpaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikisahkan dalam Qissatul Mi'raj. Ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin. Rasulullah SAW menyaksikan Allah dengan zatnya, tapi enggak boleh diterka-terka seperti apa dan bagaimana, dan diajak bicara oleh Allah. Ketika menghadap, Nabi mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dibalas dengan balasan yang mesra juga dari Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mendapat penghormatan minallah, enggak lupa kepada umatnya. Biasanya orang kalau dapat kenikmatan kan lupa sama yang lain, betul? Ini enggak. Dibalas sama Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam dari kami dan hamba-hamba yang saleh. Ingat, ulama mengatakan ingat kepada umatnya. Falaysa lahu ay al-musalli min salatihi illa ma'aqal. Minha ay as-salah, qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Tidaklah untuk seorang hamba dari salatnya kecuali yang hadir di dalamnya. Jadi bagian-bagian yang hadir aja yang bernilai ibadah tuh. Bukan maksudnya apa? Yang diganjar pahala. Kalau dari segi sah tidak sahnya gimana? Ya kalau rukunnya tercipta, syaratnya tercipta, dari segi hukumnya sah. Cuma apakah diterima? Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innal abda la yusalli salata
seorang hamba salat, la yuktabu lahu sudusuha, tidak ditulis baginya 1/6-nya, wala usruha, dan tidak ditulis baginya 1/10-nya, wa innama yuktabu lil abdi, dan hanya saja ditulis untuk seorang hamba min salatihi, dari salatnya, ma aqala minha, yang hadir dalam salatnya. Begitu tuh, semakin hadirnya semakin besar, semakin bernilai indallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara adab dan syaratnya diterima salat kita, alla ya'jaba biha, tidak merasa ujub dengan salatnya. Artinya apa? Fal i'jab biha, makna ujub dengan salatnya, bi ayyara annahu istahaqqa thawab wal jannah biha. Udah merasa dia salatnya dia berhak mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan surga. Jangan begitu. Atau merasa salatnya dia lebih baik dari salatnya saudaranya yang lain. Ya apaan ya salatnya pakai ini sembarangan ya. Merasa salatnya dia lebih baik. Itu ujub namanya itu. Balla buda ayyara, dan seharusnya dia melihat annahu istahaggat ta'dzib bin nar, dia berhak untuk masuk neraka, nggak pantas karena tagsir, lalai dalam ibadah kepada Allah. Itu sifat orang salehin begitu tuh. Semakin banyak ibadahnya kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin merasa amalnya nggak diterima sama Allah. Kebalikan sifat al-munafiqun. Apa sifat al-munafiq? Orang munafik, ma'agilatil a'mal, amal yang sedikit udah paling merasa min ahlil jannah. Nah, mereka ini orang-orang saleh semakin banyak ibadahnya kepada Allah, semakin takut ya Allah, semakin tagsir, semakin merasa lalai dalam berkhidmah kepada Allah. Begitu seharusnya, biar nambah giat. Bukan merasa ujub lebih baik dia dari orang lain, naudzubillah. Nah, ini bisa merontokkan pahalanya. Sebagaimana waqad warada an Isa alaihi salam, disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam kana yaqul, beliau pernah berucap, kam min sirajin, berapa banyak itu cahaya lampu obor, adfa'at hurrih, dipadamkan oleh angin. Wa kam min ibadatin, berapa banyak ibadah, qad afsadahal ujub, merusaknya sifat ujub. Kata Nabi Isa, berapa banyak itu obor yang dipadamkan oleh angin, karena angin mati. Berapa banyak ibadah, kata Nabi Isa, rusak ibadahnya, nggak diterima sama Allah sebab daripada ujub, merasa baik dalam ibadahnya, merasa lebih baik daripada orang lain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang istiqamah dalam menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah bibarakati hadzal majlisul mubarak, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, kesehatan daripada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin seluruhnya, dan mudah-mudahan Allah angkat daripada al-bala al-musibah yang menimpa negeri kita ini. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang terkena al-musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau ada. Kalau enggak ada kita tutup. Ya, baca doa. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qitarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.